Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang Object Oriented Software Engineering, ya. Jadi bagaimana Object Oriented atau berorientasi objek dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, ada beberapa tema yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama mengenai paradigma berorientasi objek, kemudian bagaimana dengan pendekatan konvensional versus dari object oriented. Kemudian ada object oriented analysis, object oriented design, kemudian object oriented programming, dan object oriented testing. Jadi kita bahas dulu yang pertama, itu mengenai paradigma berorientasi objek, ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah paradigma berbasis data, proses, dan objek. Nah, perbedaan utamanya dari paradigma berorientasi objek dibandingkan dengan konvensional itu pada penyatuan proses atau fungsi dan data ke dalam bentuk yang terenkapsulasi atau terbungkus dalam hal ini, sedangkan paradigma konvensional memisahkan data dengan proses. Ya, saya rasa penjelasan ini kita maknai itu kalau dia objek oriented itu seolah-olah ada semacam pernah makan obat kan, ada semacam kapsul, kemudian di dalam kapsul itu terdiri dari serbuk-serbuk obat, gitu ya. Nah, kalau objek oriented tidak beda jauh seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kelas, di mana kelas itu terdiri dari beberapa objek, nah itu bisa kita katakan sebagai objek oriented, ya. Kemudian kalau konvensional dia langsung memisahkan antara data dengan proses. Jadi datanya apa, prosesnya seperti apa. Sama seperti kalau kita membuat atau merancang data flow diagram. Ya, di dalam data flow diagram tentu saja apa data yang kita inputkan, kemudian prosesnya apa, dan apa data yang kita hasilkan. Dalam hal ini dalam bentuk informasi. Ya, nah seperti itu bisa kita bedakan antara object oriented dengan konvensional. Yang berikutnya itu adalah paradigma dari data, atribut, encapsulation, method, dan event. Ya, kalau data dalam hal ini adalah sekumpulan atribut dienkapsulasi atau dikemas atau dibungkus bersama dengan algoritma. Algoritmanya apakah ada operasi, metode, atau service untuk melakukan suatu proses berdasarkan pesan atau stimulan, message, atau event yang masuk ke objek. Nah, pesan ini merupakan sarana interface antar objek. Ya, artinya bahwa kalau kita sudah berbicara tentang objek oriented, itu ada istilah data. Data itu bisa kita artikan itu merupakan sekumpulan atribut-atribut. Kemudian nanti dia dibungkus. Nah, data ini bisa kita masukkan atau bisa diartikan sebagai objeknya, ya. Kemudian dia dibungkus dalam bentuk sebuah kelas, di mana di dalamnya ada apa saja metodenya. Metode itu sama juga dengan operasi yang membuat kelas-kelas ini bisa beroperasi, ya, bisa beroperasi, atau apa juga eventnya atau kejadiannya. Jadi objek oriented itu bisa kita ilustrasikan bahwa dia merupakan kumpulan dari kelas-kelas dibungkus dengan namanya kelas. Di dalamnya itu ada metode atau operasinya, seperti itu, ya. Kemudian ada istilah lagi, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada istilah namanya objek, kelas, hierarki, dan inheritance, ya. Kalau objek tadi, kalau mau kita ilustrasikan, dia merupakan dia punya dua karakteristik. Yang pertama itu adalah dia punya atribut, ya. Dalam hal ini objek itu punya karakteristik, ya. Karakteristiknya itu adalah yang pertama atribut, dan yang kedua itu adalah dia bisa beroperasi. Dalam hal ini operasinya itu adalah metodenya, ya. Kalau kita baca teorinya, objek merupakan realitas yang unik sehingga tidak efisien
bila dideskripsikan satu persatu, sementara mereka memiliki beberapa kesamaan. Nah, misal, kerbau dengan sapi adalah dua objek yang berbeda, tetapi keduanya adalah pemakan rumput. Oleh sebab itu, diciptakan kelas yang memuat karakteristik yang sama dari kerbau dan sapi. Dan demikian kelas ini dapat menginformasikan berbagai binatang pemakan rumput, tetapi tidak menyebutkan binatang-binatang di kebun binatang. Ya, kelas ini dengan mudah dikembangkan untuk merekrut objek atau binatang-binatang lain pemakan rumput secara efisien tanpa mengulang-ulang deskripsi yang sama, bahkan dapat dibuat hierarkinya sebagai superkelas atau subkelas yang masing-masing memiliki warisan atau inheritance dari kelas yang di atasnya. Jadi, kalau ada objek sapi, ada objek kelas. Ada objek kerbau. Sapi dan kerbau itu sama-sama pemakan rumput. Nah, kalau dia bisa mempunyai karakteristik yang sama, karena dia sama-sama pemakan rumput, bisa kita katakan sebagai objek sapi dan objek kerbau itu bisa kita katakan menjadi satu kelas yang sama, yaitu kelas binatang atau hewan pemakan rumput. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengkarakteristikkan beberapa objek menjadi sebuah kelas jika dia punya karakteristik yang sama. Nah, ada lagi istilah namanya hierarki dengan inheritance. Nah, kalau misalnya mau kita buatkan dia satu kelas yang sama, nanti pada saat pembuatan hierarki atau pembuatan inheritance bisa kita kategorikan bahwa misalnya yang paling atas atau sebagai superkelasnya itu adalah hewan pemakan rumput, di bawahnya nanti ada sapi dan ada kerbau sebagai subkelasnya. Artinya bahwa sapi dan kerbau itu merupakan turunan dari hewan pemakan rumput. Nah, seperti itu. Itu ilustrasi dari penamaan kelas dan objek. Oke. Yang berikutnya adalah ada istilah namanya polymorphism. Itu polymorphism diperlukan guna memperluas sistem objek oriented yang ada secara efisien, yakni dengan nama yang sama tetapi operasinya berbeda. Misal, untuk operasi penggambaran grafik yang berbeda-beda desainnya tetapi tetap sama, misalnya graph type kemudian draw itu datanya. Hal ini memungkinkan karena setiap objek memiliki operasi draw yang sendiri-sendiri. Artinya gini, jadi istilah polymorphism ini sama seperti namanya sama, nama kelasnya sama, tetapi operasinya berbeda, atau nama kelasnya sama, tetapi metodenya yang berbeda. Nah, itu bisa kita katakan istilahnya namanya polymorphism, ya, polymorphism. Oke. Apa bedanya pendekatan konvensional dengan pendekatan yang berorientasi objek? Perbedaannya tidak dikotomi sebagai dua kutub yang berseberangan atau berlawanan atau berbeda total. Keduanya memiliki beberapa dimensi pemodelan yang sama. Bahkan dalam Brief System Development Methodology, keduanya dapat berfungsi secara sinergi maupun komplementer. Perbedaan yang menyolok terletak pada dimensi dekomposisi top-down dan urutan pemrosesan end-to-end yang selalu hadir dalam analisis terstruktur tetapi jarang pada object oriented analysis. Jadi kalau pendekatan yang konvensional dia cenderung dipisahkan apa datanya, apa prosesnya. Tetapi kalau dia object oriented tidak seperti itu, dia kita definisikan dulu apa saja objek yang ada, baru kita bentuk dia dalam sebuah kelas. Ya, kita tidak akan bisa tahu pembedaan secara khusus kalau memang kita tidak membuatnya atau merancang menganalisis yang mana yang konvensional, yang mana yang objek oriented. Seperti yang sudah saya bilang di pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa untuk konvensional salah satu tools atau alat bantunya yang misalnya dengan menggunakan alat bantu data flow diagram.
Ya, untuk object oriented misalnya dengan UML dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah apa saja sih istilahnya variabel atau dimensi dari pemodelan yang berorientasi ini tadi ya, objek tadi. Yang pertama adalah kita buat atau kita identifikasi atau klasifikasi apa saja entitasnya. Kemudian dari yang sifatnya umum kita buat secara spesifik dan keseluruhan, dan kita buat relasinya antar entitas tadi, ya. Kemudian kita hubungkan dengan entitas yang lain, apakah dia terhubung atau tidak. Kemudian kita gambarkan atribut entitasnya seperti apa, kemudian kita partisikan modelnya dalam skala besar, kemudian transisi antar keadaan, spesifikasi detail untuk fungsi, komposisi dari atas ke bawah, top down. Untuk pemrosesannya sebalik dari end to end, identifikasi pelayanan eksklusif, komunikasi identitas melalui sebuah pesan. Nah, ini adalah object oriented process model atau model proses dari object oriented. Itu dapat digunakan untuk menggambarkan object oriented process model yang terdiri dari object oriented analysis, object oriented design, kemudian object oriented programming, dan object oriented testing, di mana dengan memperlakukan komponen sebagai objek, ya, dengan memperlakukan komponen itu sebagai objek. Nah, jadi ini adalah model prosesnya, ya, di mana yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah identifikasi kelas-kelasnya dulu. Kita tidak bisa mengidentifikasi kelas kalau kita tidak tahu apa objek-objeknya, ya, apa objek-objeknya. Kemudian baru kita identifikasi kelas-kelas tersebut, kira-kira apa metodenya atau apa operasinya. Kemudian baru kita bisa buat relasinya antar kelas, ya. Baru kita bisa membuatkan build klasisnya, atau kita membuat hierarkinya, membuat strukturnya, bahkan bisa membuat kelas diagramnya. Ya, makanya dia merupakan sebuah kalau kita lihat ini spiral, gitu ya, spiral di mana enter point-nya itu mulai dari sini, ya. Yang pertama mungkin kita tahu dulu kerja di sistem yang lama itu seperti apa, ya. Kerja dari sistem yang lama itu seperti apa, komunikasi, kita lakukan planning, analisis, baru kita bangun dengan engineering, construction, and build, ya. Baru bisa terurai objek orientednya tadi. Tapi yang jelas kalau kita mau menganalisis atau mau merancang, yang pasti yang harus kita persiapkan itu adalah kita harus tahu dulu proses bisnis kerja dari sistem yang ada saat ini. Kita tidak bisa melakukan analisis atau kita tidak bisa melakukan perancangan jika objek oriented, jika sistem yang lama atau proses bisnis dari sistem yang lama itu tidak kita ketahui atau tidak kita tahu secara detail, ya, tidak kita ketahui secara detail. Oke, materi untuk yang pertama saya rasa saya tuliskan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di pertemuan berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.